ada modal, kemudian itu cairin, lanjut lagi itu pinjam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semakin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pinjol-pinjol ini yang DC-nya nekat ke rumah tanpa bawa apapun. Bagaimana cara menghadapinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya dapat informasi dari seorang teman yang mengirimkan video. Katanya ini temennya didatangin sama pinjol aku laku. Bener nggak mbak, DC aku laku tuh datangnya model seperti ini? Harusnya menghormati yang punya rumah. Menghormati kau, kalau datang saya datang 2 kali begini, kau menghormati saya tidak? Nah, kemarin saya hormati sampai kan udah bilang saya kan. Terus kenapa kau nggak bayar? Lah kan kemarin bisa Saya juga kasih cicil. bantu kau ini 2 bulan Kemarin loh. saya udah saya cicilan gitu. Cicil gimana? Kau dari awal tuh nggak ada cicil-cicil di sini. Kan sampai katanya bilang kemarin saya nggak ada nyawa, kan udah nyicil saya. Kenapa? Udah nyicil, sampai cek dulu lah. Iya, kemarin yang cicilnya itu kan setelah itu kan kau harus bayar lagi. Lah iya, tapi kan nggak, kan Pak usaha kan nggak ada kan gitu loh. Usaha gimana? Usaha kita itu udah usaha, mah. Nah itu dia teman-teman ya, setelah saya telusuri sepertinya ini adalah video lama. Mungkin DC-nya sedang menakutin temannya itu untuk kalau datang nanti dia bakalan seperti ini. Nah kalau model seperti ini saya sampaikan gak usah terlalu takut teman-teman. Saya tahu ya DC aku laku tuh pasti akan datang, apalagi untuk wilayah kota ya. Tetapi perlu diingat, tidak semua orang didatangin DC. Dan sekarang pun DC itu udah mulai ketakutan. Banyak yang mulai agak sopan datang ke rumah. Karena yang arogan seperti ini hampir semuanya dipecat, hampir semuanya masuk bui, dan semua laporan tentang tindak pidana kalau kita laporkan dengan segala buktinya pasti ditanggapin. Jadi yang sekarang ini model yang kayak gini tuh udah mulai sedikit lah, nggak terlalu banyak kayak dulu-dulu. Orang belum berani speak up, kayak dulu-dulu kayaknya media sosial tuh belum seperti yang sekarang ini. Jadi saya sampaikan gak usah terlalu takut. Ingat saja kita punya HP, gunakan HP kita sebagai bentuk bukti untuk laporan kita ke depan, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman yang informasi, mbak akhirnya aku didatangin sama pinjol Singa ID. Dia datang ke rumah tapi nggak lama sih langsung diusir sama istri saya. Nah seperti ini informasinya, sampai juga ya kak Singa ID ke rumah saya. Nah kebetulan dia difotoin karena yang datangin itu ternyata istrinya yang ada karena pada saat didatangin ternyata hanya istrinya saja yang ada di rumah. Terus saya bertanya, masih aman kan kak? Alhamdulillah aman sih kak, ketemu istri di rumah, di info mau ngapain aja dia nggak berani bilang mau nagih utang. Paling 1 menitan udah diusir lagi sama istri karena orang Ambon gitu risih kalau lama-lama. Nah itu teman-teman ya, ini di daerah Jabodetabek. Nah saya sampaikan ya, Singa ID memang lagi gencar di daerah Jabodetabek. Jadi jangan kaget kalau didatangin, pasti didatangin. Sama kerandomannya kayak aku laku ini, dia datangnya itu nggak sering-sering tapi pasti dateng. Nggak tahu lah kita entah giliran untuk galbe berapa bulan. Tapi perlu diingat, DC yang random datang seperti ini itu biasanya datangnya hanya 1 kali. Mereka hanya bisa mempekerjakan mungkin 10 DC untuk seluruh Indonesia. Jadi 10 DC ini nggak mungkin harus mendatangi 1 hari itu sampai 10 rumah tuh nggak mungkin. Mereka juga manusia, bukan robot. Kadang-kadang juga sakit, kadang-kadang juga lagi males. Jadi nggak usah terlalu ditakutkan kalau sudah ada yang datangin. Kita yang penting ingat saja ketika DC datang, selagi dia masih sopan, sampaikan dia sopan. Dan perlu saya pastikan lagi buat kalian yang sudah berumah tangga, ketika kalian ada sebagai suami ataupun sebagai istri yang bekerja, terus ada keluarga yang datang, seandainya ada DC yang datang mencari kalian, sampaikan, saya tidak tahu pak kalau mau menagih sama orangnya langsung, karena memang saya tidak tahu aplikasinya pinjamnya di mana, saya juga nggak tahu. Bapak mau nunggu sampai sore di sini pun silakan, tapi saya juga tidak akan membayar karena saya tidak tahu. Sampaikan saya sama keluarga kalian bahwa tidak tahu itu adalah kata pamungkas untuk mengusir DC langsung pergi. Jadi teman-teman ya, ini sudah banyak sekali dilakukan oleh teman-teman saya, dan ini banyak yang berhasil, DC-nya nggak datang lagi, terutama untuk pinjol-pinjol random seperti ini.
Gitu teman-teman ya. Dan lagi informasi lanjut dari seorang teman yang mana dia ada galbay. Ya, galbay di salah satu aplikasi. Kemudian itu galbaynya udah lama, tapi sepertinya dia memberitahukan sama keluarganya bahwa datanya ini dipakai orang lain untuk pinjol. Nah, tiba-tiba pada saat itu DC datang ke rumahnya. Tapi DC ini tidak menyebutkan nama aplikasi, hanya datang menanyakan nama dia, kemudian menunjukkan fotonya dan KTP-nya serta nilai hutangnya. Kemudian keluarganya langsung mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk informasi seperti ini, kemudian langsung difoto. Dia bertanya, ini kayak gini aman nggak mbak ya? Kira-kira ke depan DC-nya akan datang nggak ya? Dan apa boleh DC itu datang ke rumah tapi tidak menunjukkan identitas dan tidak tahu dari aplikasi apa? Nah, seperti ini informasinya. Kak, aku ada FC datang ke rumah aku sudah galbay 3 bulan. Anehnya dia nggak ngasih surat tagihan sama kelengkapan sebagai FC, bahkan nggak ngasih tahu dari aplikasi apa saja. Cuma dia megang gambar KTP ku sama ngasih tahu jumlah tagihanku. Tapi pas orang tuaku bilang kalau anaknya nggak ada pinjol dan datanya dipakai orang lain, FC-nya cuma bilang mau tahu rumahnya aja, silaturahmi katanya. Dan ternyata ada juga yang mengalami hal yang sama dan dia juga diteror oleh paket COD. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi saya sampaikan yang seperti ini gak usah terlalu ditanggapin. Sebenarnya sih kalian sudah benar memberitahukan sama keluarga kalian bahwa memang data kalian digunakan oleh orang lain, mungkin untuk lebih membuat keluarga kalian lebih tenang lagi. Dan saya salut juga kepada kalian yang berani speak up ataupun berani berbicara dengan keluarga bahwa kalian menggunakan pinjol ataupun data kalian dipakai oleh pinjol ataupun ada pinjol yang sedang menyerang kalian. Karena keterbukaan dalam keluarga seperti ini bisa menyelamatkan kalian. Mungkin awal mulanya akan sulit, apalagi bagi keluarganya yang mungkin kurang terbuka ataupun agak strength lagi dalam keluarga, itu mungkin agak sulit. Tapi saya yakin sekali di antara semua kehidupan kita, keluargalah yang nomor satu mungkin bisa membantu kita ya. Nah, balik lagi ke kasus seperti ini. Kalau ada model seperti ini bagaimana mbak kondisinya? Apakah dia akan datang lagi? Jawabannya adalah tidak ya, tidak akan datang dalam waktu dekat, mungkin datang agak lama lagi. Nah, sampaikan lagi sama keluarga kalian kalau seandainya datang lagi DC seperti ini, entah kapan itu jaraknya masih jauh, sampaikan aja kami tidak tahu, bilang aja, tagih aja kepada anaknya. Yang kami tahu bahwa data anak saya itu dipakai sama orang lain untuk minjol, makanya dia tidak pernah bayar. Sampaikan aja seperti itu ya. Dan ingat, DC datang ke rumah sebelum masuk ke dalam rumah, minta surat-surat kelengkapannya untuk membedakan DC itu dengan maling, gitu ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya perlu ketahui, saya coba untuk cari kulik-kulik lagi semua respon dari teman-teman yang udah DM ke saya ataupun yang curhat ke saya. Jadi beberapa pinjol-pinjol ini yang perlu kalian waspadai ketika datang. Ini bisa kalian sampaikan kepada keluarga kalian, kalau dia datang jangan lupa minta identitasnya. Karena rata-rata DC yang akan saya sebutkan ini, DC-nya jarang menunjukkan identitas pada saat mereka menagih. Yang pertama itu adalah Singa ID, seperti yang saya sebutkan di depan. Kemudian lagi ada modal. Kemudian itu cairin. Lanjut lagi itu pinjam yuk. Pinjam yuk ini random ya, belum semua datangnya DC. Lanjut ada pundi. Kemudian Ivoji, dan terakhir itulah Samir. Itulah pinjol-pinjol legal menengah ke bawah yang sekarang ini sudah bermain-main dengan DC, dan rata-rata mereka lupa untuk melengkapi DC ini dengan segala identitas. Salah satunya itu adalah SPPI. Kalau pinjol-pinjol besar kan kita sudah tahu nih, pasti mereka sudah menyiapkan SPPI karena mereka sudah sering datang ke rumah. Nah, pinjol-pinjol yang menengah ke bawah ini rata-rata hampir jarang menunjukkan SPPI-nya, jarang menunjukkan ID card-nya, dan rata-rata mereka ini adalah bayaran, alias 1 DC menagih untuk 5 pinjol. Kalau yang seperti ini gak usah ditakutkan. Kalian punya HP, gunakan itu sebagai bukti untuk merekam. Yang pertama, yang kedua, terbuka kepada keluarga. Sampaikan kalau ada yang datang, bilang saja tidak tahu. Terus lagi jangan lupa kalau yang menagih itu tidak pernah membawa surat-surat kelengkapannya, berarti dia diperbolehkan untuk pulang, alias kita usir secara halus. Gitu teman-teman ya. Sekarang kayaknya kebanyakan DC-DC sudah mulai turun ke lapangan. Karena apa? Ini kan mau pelaporan pajak
Ya, bulan 3 nanti ini adalah pelaporan pajak, di mana batas ending semua perusahaan wajib melaporkan pajak. Sudah tahu kan pendapatan negara kita itu paling banyak untuk kripto dan pinjol, berapa triliun dan berapa miliar yang diperoleh negara hasil pajak dari pinjol ini. Otomatis sekarang pinjol sedang digencar-gencar untuk membayar pajak. Jadi jangan kaget kalau kalian datangi DC tiba-tiba kalau seandainya ada tagihan yang sudah bertahun-tahun tiba-tiba muncul. Nah, inilah dia sebab musababnya, selain menjelang Ramadan juga ending dari laporan pajak. Jadi tetap kuat mental, semangat terus. Yang masih galbay lanjut terus galbay, bukan kita aja orang yang galbay. Dan ingat, kalau kalian mau memutuskan untuk galbay, jangan pernah menengok ke belakang, apalagi mencari jalan untuk keluar dari pinjol dengan cara instan. Tidak akan pernah berhasil. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.